Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soibatul Islamiyah, NIM 107 dari kelas 5D Pendidikan Informatika Universitas Trinidaja Madura. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang telah saya paparkan di Lembaga Kerja Peserta Didik atau juga disebut LKPD. Di sini saya mengambil materi algoritma dan pemrograman. Di sini mata pelajarannya pemrograman dasar kelas 10 dari SMK 2 Bangkalan. Langsung saja kita ke materinya yang akan dibahas. Nah, di sini saya sudah membuat materi di PowerPoint. Nah, langsung saja kita bahas. Pemrograman dasar atau algoritma dan pemrograman. Pengertian pemrograman dan algoritma. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah satu atau benar. Penyajian algoritma secara garis besar bisa di dalam dua bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu pseudokode. Selanjutnya algoritma disajikan dengan gambar yaitu dengan flowchart. Slide selanjutnya. Di sini ada flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pertanyaannya. Nah, di sini saya ada contoh untuk gambarnya. Di sini ada terminator, ini adalah fungsi pemulaan atau akhir program, dan garis alir flow line, ini arah aliran program. Preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Nah, di sini juga ada proses perhitungan, proses pengolahan data, input atau output data, ini proses input atau output data, parameter atau informasi. Decision, ini perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. On-page connector, penghubung bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. On-page atau konektor, seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Pseudo, ini merupakan kode yang menyerupai kode program yang sesungguhnya tidak ada aturan standar penulisnya. Ditujukan untuk dibaca manusia, bukan dibaca mesin komputer. Di sini saya akan ada contoh. Contohnya ini dalam keseharian kita ini, kita ambil handphone, nyalakan handphone kita, buka aplikasi WhatsApp, aplikasi data instan. Jika belum, di-download aplikasinya terlebih dahulu, dan lalu kita pilih kontak penerima pesan, lalu tuliskan pesan, lalu tuliskan pesan dan kirim pesan yang kita udah dituliskan. Itu contohnya. Contoh diagram alir. Dua di samping ini adalah bagan alir logika program dan bagan alir program komputer. Disinilah contohnya, bisa dilihat untuk teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Struktur algoritma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nama atau judul algoritma, yang kedua bagian deklarasi, yang ketiga bagian deskripsi. Nah, saya bahas terlebih dahulu ini yang pertama, nama atau judul algoritma.
Di sini memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma tersebut. Misalkan nama resep makanan ya. Ini petunjuk melakukan sesuatu, jadwal kegiatan, langkah-langkah penyelesaiannya dalam sebuah masalah, dan sebagainya. Pemberian nama algoritma dilakukan secara singkat dan jelas, namun harus sudah mewakili maksud dari algoritma tersebut. Di dalam algoritma komputer biasanya nama algoritma dituliskan tanpa menggunakan spasi, tetapi menggunakan underscore. Misalkan algoritma isi balok atau algoritma isi balok. Seperti itu contohnya. Yang kedua ini bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian deklarasi ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan dengan baik. Istilah lainnya di sini adalah alat dan bahan yang akan didefinisikan di dalam algoritma. Pemrograman komputer di dalam bagian deklarasi harus menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma tersebut, jenis data input, tipe data dengan jelas, juga output apa yang akan dihasilkan, serta semua hal yang akan dipakai dalam algoritma pemrograman. Yang didefinisikan dalam algoritma ini termasuk variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur, tipe, dan fungsi seperti itu. Nah, yang ketiga, bagian deskripsi. Di sini di dalam bagian ini menjelaskan tentang serangkaian langkah-langkah, instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan oleh seorang pemrogram. Langkah-langkah dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah, dan urutan penulisan menentukan urutan perintah. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Perangkat lunak bahasa pemrograman. Di sini ada bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer seperti itu. Dan yang kedua, menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari 1. Bahasa mesin. Yang kedua, bahasa tingkat rendah. Yaitu memberikan untuk bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat seperti di contoh ini. Yang ketiga, bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Lihat contoh bahasa tingkat tinggi di bawah dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya seperti ini. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata bahasa manusia. Contohnya seperti ini, N for whale, N or me. Yang dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program compiler atau interpreter seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.